Kenapa ya tenda O3 di atas ketinggian internetnya sering loading lama, tapi sinyalnya full. Kalau di bawah lancar. Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ya, di video kali ini Bang Sandi akan kembali sharing untuk teman-teman semuanya, khususnya buat para viewers dan juga subscribers channel Bang Sandi TV. Di video sharing kali ini Bang Sandi akan kembali membahas masalah WiFi atau tentang networking, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube Bang Sandi dan juga di direct message di Instagramnya Bang Sandi TV. Salah satunya adalah pertanyaan dari rekan kita kembali, ada Razan Sopiandi, yang mana beliau ini bertanya, Bang Sandi, kenapa ya tenda O3 di atas ketinggian internetnya sering loading lama, tapi sinyalnya full, kalau di bawah lancar? Oke, sebenarnya pertanyaan seperti ini adalah masalah basic ya, atau masalah dasar dari dunia WiFi ini, terutama buat kalian atau buat kita-kita yang baru pertama mencoba ya untuk produk-produk networking, yang mana sepertinya dia menggunakan access point tenda O3. Jadi tenda O3 itu adalah salah satu access point outdoor, yang mana beliau permasalahannya adalah ketika tenda O3-nya ini atau access point outdoor-nya ini ditaruh di posisi yang tinggi, itu sinyalnya masih terbaca dong ya. Mungkin di sini dia sinyalnya katanya masih full, tapi kok loading ya internetnya, atau istilah kerennya lemot. Tetapi guys, tenda O3-nya kalau ditaruh di bawah katanya lancar ya. Mungkin ditaruh di lantai aja sinyalnya bagus dan internetnya lancar, nggak loading-loading. Nah, untuk permasalahan seperti ini akan kita bahas ke papan tulis. Let's go! Oke, pada video kali ini Bang Sandi sudah menyiapkan ya, bisa kita bilang dengan coretan-coretan ya, atau bisa dibilang ini sebagai apa ya, sebagai alat bantu deh untuk video kali ini ya. Nah, jadi saya sudah tuliskan, saya sudah ngegambar juga beberapa gambar di sini, tapi mohon ya untuk gambar ini jangan dibilang jelek gitu, karena memang aslinya saya tidak bisa begitu bagus untuk menggambar ini. Ya, langsung saja kita ke pembahasan ya. Kepada Mas Razan Sopiandi, jadi ini adalah saya contohin di sini, saya apa sih namanya, visualkan ini adalah tenda O3 ya. Nah, tenda O3 saya taruh tinggi dengan tiang atau pipa monopol, mungkin 15 meter atau 20 meter ketinggian ya. Biasanya orang pakai segitu. Jadi saya mau kasih tahu dulu kalau tenda O3 ini spesifikasinya dia punya antena itu 12 dBi ya, 12 dBi. Untuk horizontalnya dia bisa memancarkan yaitu 60 derajat dan vertikalnya itu 30 derajat. Ini adalah sumber langsung dari website si tendanya. Nah, artinya dia bisa memancarkan pancaran WiFi itu, kalau untuk horizontal dia bisa memancarkan selebar 60 derajat. Kalau misalkan kalian kebingungan 60 derajat itu berapa, kalian bisa menggunakan ini. Nah, ini adalah busur derajat, oke? Terus untuk vertikalnya, vertikal itu dia kayak gini ya. Nah, ini vertikal nih, dari atas ke bawah kayak gitu ya. Artinya garis lurus ya, garis lurus atas ke bawah. Kalau horizontal tuh seperti ini ya, melebar. Oke? Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa ketika tenda O3 ini ditaruh tinggi, kok sinyal internet tuh jadi loading? Saya yakin yang menjadi permasalahan di sini adalah sinyal, apa bukan sinyal sih ya, yang jadi permasalahan adalah data atau koneksi internetnya jadi loading, itu pasti bermasalah pada HP atau laptop ya. Oke ya, saya yakin permasalahannya adalah internet di HP ataupun di laptop kok lemot, kok lambat ya, karena tenda O3-nya ditaruh di posisi yang tinggi. Tapi kalau ditaruh di posisi yang rendah, ini lancar ya, lancar. Oke, nah jadi sini kita sudah tahu nih, kalau misalkan si tenda O3 ini dia antenanya adalah directional, jadi antenanya itu dia lurus ke depan. Untuk kelebarannya tadi bisa kalian lihat di sini ada 60 derajat dan 30 derajat. Dan untuk vertikal ya, vertikal seperti ini, nah pancarannya adalah 30 derajat. Oke, baik.
Di video sebelumnya saya sudah bahas juga untuk peralatan WiFi ini, dia ada istilahnya TX dan RX ya. Mungkin bisa ditengok lagi video saya sebelumnya yang di papan tulis juga kemarin saya ngebahasnya. Nah guys, semakin tinggi ya tenda O3 ini, memang dia semakin bagus pancarannya gitu ya, karena mungkin pepohonan atau bangunan perumahan yang ada di sini tuh tidak menghalangi sinyal dari si tenda O3-nya. Tetapi itu diperuntukkan untuk yang namanya PTP atau point to point guys. Nah, PTP itu seperti apa bang? PTP itu adalah antara tenda O3 dengan tenda O3 juga yang tertulis 5 km di kotaknya itu ya, di boxnya itu untuk PTP ya. Kalau untuk langsung ke HP ataupun laptop itu semakin tinggi malah semakin jelek sinyalnya ya, sinyalnya malah semakin jelek. Kenapa? Tapi sinyalnya full kok bang. Iya memang full, tapi itu bisa dibilang juga dengan istilah ini nih blank spot ya, blank spot. Jadi dalam menghantarkan data ya, si tenda O3-nya itu kewalahan guys ya. Dan ini juga kewalahan dalam mentransfer atau men-TX data menuju ke tenda O3-nya. Jadi jangan kita jangan kita bilang bahwa kalau misalkan semakin tinggi kita naruh tenda O3-nya maka semakin bagus sinyal di sini dan internetnya semakin lancar, malah tidak ya. Mereka itu dipergunakan ya untuk point to point antara HP outdoor dengan HP outdoor juga. Kalau HP ataupun laptop itu antenanya kecil banget. Kecil banget antenanya. Nah nih, saya ambil HP ini. Coba kalian lihat. Kira-kira di mana antenanya? Ya. Ini kecil banget antenanya. Ya, kalau dia dipaksa untuk langsung berinternet WiFi itu dengan jarak yang jauh, dengan akses point outdoor yang ditaruh tinggi, jangan harap si HP ini bisa mendapatkan konektivitas dengan lancar. Gitu. Kira-kira sampai sini sudah paham belum? Ya. Kalau misalkan rendah bang, lancar bang? Iya iyalah, karena dia sinyalnya rata nih. Dengan si handphone sama laptop ini rata nih. Ya. Kalau yang ini kan di atas nih. Dia lurus ke sana nih. Ini saya yang jelasinnya secara pengalaman aja ya. Kalau secara teknis sorry banget ya, Mas Andi tidak hafal ini. Coba secara logika aja sih, secara logika ya. Ini lurus ke depan, seret. Bukan ke bawah. Oke. Kecuali misalkan nih si tenda O3-nya di atas kalian taruhnya kayak gini nih, tiangnya nih, miring kayak gini nih. Nah, baru nih antenanya ke sini. Arah antenanya. Paham nggak sampai di sini? Ya. Jadi ini antena direksional, antena sektoral yang mengarah sesuai dengan arah antenanya, kayak gitu. Paham ya? Kalau di bawah sini bang, ini nggak dapat sinyal juga, apalagi di bawah sini. Memang ini sinyal terbaca, sinyalnya ada, muncul nama WiFi-nya jelas banget itu. Full bar bang, tapi setelah saya konekkan itu internetnya nggak lancar. Ya iyalah ini, aduh, ini kan sudah bisa dilihat nih posisi antena, arah antena tuh ke sana bukan ke bawah. Untuk WiFi yang misalkan kamu mau koneksinya dengan lancar ya, koneksi lancar, saran saya bikinnya router indoor aja. Router indoor. Wah ini sudah jadi coretan nih. Saya harus hapus dulu ya. Saran saya pakai router indoor aja ya. Jadi ini ISP menuju ke router indoor. Router indoor kan untuk pancarannya kan memang lebih dekat, tapi untuk koneksinya pasti lebih stabil antara router indoor dengan HP ataupun laptop ini. Atau kalau misalkan kamu posisinya memang jauh nih, sekitar 200 meter atau mungkin 500 meter, kamu PTP aja dengan tenda O3 lagi, kemudian di bawahnya dikasih router indoor. Aduh bang, ini sih makan biaya lagi, memang seperti itu. Kalau mau konektivitasnya bagus, harus sanggup keluarin biaya ya. Memang seperti itu, nggak bisa alat ini langsung dipaksakan melayani handphone ataupun laptop dengan jarak yang jauh ya. Meskipun dia adalah sebuah access point outdoor, gitu. Gimana guys ya? Sebenarnya penjelasan yang barusan saya terangkan tadi itu
berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Saya memang tidak menghafal atau mungkin tidak belajar di secara secara akademinya saya belajar mungkin saya cuma sebatas membaca-baca doang ya. Tapi lebih banyak berdasarkan dengan pengalaman. Pengalaman Mas Andi juga kayak gitu dulu ya. Saya pasang antena outdoor gitu ya. Wah, koneksinya sampai ke 300 meter gitu. Pas saya konekin kan ternyata itu ekspektasinya ya di luar keinginan saya. Saya pengennya koneksi lancar. Oke sih bisa lancar kadang-kadang, tapi ketika ada angin atau ketika ada kendaraan lewat itu koneksi jadi berubah. Nah itulah teman-teman, pentingnya kita belajar dan belajar lagi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang setia untuk nonton channel Bang Sandi TV. Yang suka tekan tombol like-nya, yang nggak suka dislike aja. Yang belum subscribe, subscribe dong. Mas Sandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.